Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus Java dasar. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu ada 4 contoh kasus ya untuk dibuat aplikasinya ke dalam bahasa pemrograman Java. Ya, langsung saja. Yang pertama kita akan bahas soal yang pertama ya, yaitu sebuah proyek dikerjakan selama X hari. Buatlah aplikasi untuk konversi berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari proyek tersebut dikerjakan. Asumsi 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, dan output aplikasinya yaitu tahun, bulan, dan hari ya. Nah, di sini saya udah buat contoh untuk aplikasinya. Nah, kita nanti akan buat Java user interface ya, yaitu kita desain dulu menggunakan graphic user interface GUI ya. Nah, kalau ini kan kita buat ini menggunakan CMD ya, jadi dikerjakannya menggunakan notepad biasa ataupun dia dijalankannya melalui konsol. Baik, kita siapkan dulu NetBeans. Di sini saya menggunakan NetBeans 7. Pertama, pilih file, kemudian pilih new project, ya, pilih Java application, pilih next. Nah, ini dibuang aja main classnya. Nah, kemudian kita buat misalkan contoh kasus ya, misalkan ini nama masing-masing ya, nama Anda ya, nama Anda. Nah, kemudian kita pilih finish ya, tunggu sebentar. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Project sudah dibuat, namanya contoh kasus, nama Anda. Kemudian kita bikin package, diklik kanan di source package, pilih new Java package, tulis main. Nah, kita akan melihat di sini ada package main. Nah, dari yang 4 soal ini kita akan buat ya setiap kelasnya di sini ya. Contoh yang dulu waktu UTS kita buat dulu frame main menu. Nah, ini kita buat dulu. Ini klik kanan di sini, pilih new JFrame form. Buat namanya misalkan frame main menu. Oke, setelah itu kita desain ya, kita desain menggunakan button. Ada 4 button ya. Misalkan kita buat seperti ini ya, seperti ini. Kita bisa pilih ini dan kemudian pilih Ctrl D. Nah, jadi kalau Ctrl D itu kita nggak usah ngambil lagi dari sini, langsung duplikat komponennya. Tinggal nanti kita ganti nama-nama dari setiap komponennya. Nah, nama-nama dari setiap komponen button ini kita bisa lihat di inspektor. Ya, selanjutnya kita buat di menu buttonnya ini sesuai dengan soalnya. Di soal nomor 1 itu kita buat aja namanya konversi waktu. Ini bisa pakai F2, diklik F2 atau klik kanan edit text ya. Kalau kita mau rubah di sini juga bisa, langsung di sini ya, di inspektor ini klik kanan edit text bisa. Ya, misalkan konversi waktu hari ke tahun, bulan ya, dan hari ya.
konversi waktu ke tahun, bulan, dan hari. Oke, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, konversi nilai rupiah. Konversi rupiah aja ya, ke pecahan. Oke, terus ini dua soal ini termasuk runtunan ya. Nah, yang dua ini nanti termasuk pemilihan. Kemudian yang ketiga ada bilangan bulat positif dan kelipatan 4. Kelipatan 4 bilangan bulat positif. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah diskon ya. Menghitung diskon dari nilai pembelian. Diskon dari nilai pembelian. Oke, mungkin seperti ini aja untuk contoh desain menunya. Nah, kita bisa di blok 4-4-nya kita coba gedein ya. Fontnya kita besarin. Oke, misalkan kita buat aja 14 atau 18 bold. Nah, nanti seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat desain 4 berikutnya ya. Jadi seperti yang waktu kita UTS. Nah, yang pertama kita buat pakai dialog. Klik kanan di main, pilih new dialog form. Ya. Buat aja konversi waktu dialog. Oke. Kemudian soal yang kedua adalah konversi rupiah ke pecahan. Buat aja namanya konversi rupiah. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah kelipatan 4 bilangan bulat positif. Ya, kita buat aja namanya kelipatan 4 gitu kan. Jadi menentukan bilangan tersebut adalah bilangan kelipatan 4 ya, bilangan bulat positif. Kemudian diskon dari pembelian. Yang terakhir adalah diskon ya, diskon pembelian. Oke, seperti ini. Jadi kita buat yang aplikasi seperti ininya dibuat ke tampilan GUI ya, Graphic User Interface. Kalau ini kan berjalan di konsol ya. Kalau ini kita akan melihat apa namanya tampilan grafik usernya ya, grafiknya ya. Oke, kita langsung aja nomor 1, konversi waktu ke tahun, bulan, hari. Nah, ini kita bisa double klik ya. Nah, ya sebelum kita double klik di sini, alangkah baiknya kita buat dulu nih title. Kalau kita jalankan di frame menu, main menu, atau kita clean and build dulu aja, clean and build. Coba kita clean and build. Nah, nanti kita akan tentukan project mana yang terlebih dahulu dijalankan. Artinya main menunya itu yang pertama ini dulu, ini yang harus dijalankan di awal. Nah, kita bisa langsung running sebetulnya. Nah, di sini ada frame main menu, kita pilih yang frame main menu. Nah, untuk yang semuanya kan ada 5, untuk yang 4 lainnya kita nggak usah pilih, pilihnya yang frame main menu, pilih oke. Nah, nanti ketika saat dijalankan kembali yang ini langsung ke frame main menu ya. Nah, kita kondisikan ini posisi supaya di tengah, kemudian kita kasih judul.
Oke, kita kasih judul dulu, set title, kasih namanya misalkan contoh studi kasus ya, runtunan dan pemilihan. Nah, kemudian kita posisi tengah, set location relatif tuh. Nah, ini 0. Nah, jadi ini nanti sudah ada judulnya ya, ini judul aplikasi, ini posisi Windows di tengah. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke desain, klik 2 kali. Nah, kita bisa panggil, kita bisa langsung pakai new. Nah, yang dipanggil adalah apa namanya ini, konversi waktu. Oh ya, ini kita belum ganti ya, namanya kita bisa ganti. Jadi kalau kita klik 2 kali di sini adanya jabatan 1. Nah, kita ganti dulu namanya. Ini bisa dari sini, klik kanan, change variable name, button konversi waktu. Nah, bisa dari sini juga, klik kanan, change variable name, button konversi rupiah. Nah, bisa langsung dari sini, klik kanan, change variable name, button kelipatan aja ya, bilangan. Nah, kemudian di sini button diskon pembelian. Oke, kita bisa klik 2 kali lagi di sini. Nah, di sini udah ganti button konversi. Ada 2 cara untuk memanggil objek dari suatu dialog ya. Kita bisa langsung pakai new. Nah, tadi namanya adalah konversi waktu ya, yang ini. Nah, ininya this. Nah, ininya kita tulis true. Oke, kemudian yang ini klik 2 kali. Oh ya, ini kurang nih konversi rupiahnya. Kita klik kanan, kita rename, refactor, rename, kasih di belakangnya dialog ya, kasih di belakangnya namanya dialog. Nah, jadi konversi rupiah dialog, ada dialognya. Nah, ada 2 cara. Pertama kita coba pakai yang new, langsung aja konversi rupiah. Itu ada 2 cara, bisa panggil menggunakan ini atau bisa dibuat dulu ininya. Misalkan ini DLG ya, DLG itu dialog new. Nah, seperti ini bisa. Nah, ininya nanti set visible true ya, set visible true. Ini kalau cara singkatnya, set visible true. Nah, coba yang ini pakai yang langsung new object. Nah, kalau ini kita pakai yang ini ya, sama aja tapi fungsinya sama saja. Nah, ini bisa juga seperti ini. Kita coba dulu 2 ini. Nah, sebelumnya kita desain dulu nih supaya ada bedanya kan. Ini kita desain dulu. Bisa Ctrl B atau diklik Ctrl, diklik kiri. Nah, kita ganti dulu nih desainnya. Misalkan paling nggak kita kasih title-nya dulu kan. Set title, misal namanya konversi waktu ke hari, ke tahun, bulan, hari. Nah, nanti set location relative to this. Oke, kita coba dulu. Nah, ini kita copy aja. Ini copy.
Nah, kita masuk ke sini lagi, kontrol klik kiri ya. Artinya dia langsung masuk ke konversi rupiah dialog ya. Ya bisa juga langsung dari sini ya. Tapi kalau dari sini langsung. Nah, kita kasih namanya ini konversi rupiah ke pecahan. Kita coba jalanin dulu. Clean and build dulu. Kita coba running. Kita akan cek. Nah, ya, konversi waktu, tahun, bulan, hari. Nah, dia nggak bisa ngeklik ke mainnya ya, ke main utama karena dia pakai dialog ya kan, harus di close dulu. Ini juga sama. Nah, konversi rupiah ke pecahan. Oke, kita sudah buat dua. Nah, tinggal kita buat dua lagi. Yang selanjutnya kita desain dan isi kontennya ya, atau kita bisa langsung bikin 4 dulu ya. Ini dua lagi, kita bisa langsung pakai new ya. Jadi boleh dua, boleh pakai ini saya komentari ya karena yang ini udah ada satu contoh, atau boleh pakai ini. Nah, yang ketiga dan keempat saya pakai yang langsung aja ya. Kelipatan ya, ini this, ini true, ini set visible true. Nah, artinya this ini dia kan dialog ya, dialognya itu childnya itu anaknya, yang anaknya ini kan jadi child nih, si kelipatan 4 dialog ya. Nah, ini jadi child. Nah, induknya itu ini, induknya adalah frame main menu ya. Jadi makanya di sini yang di sini itu parennya ya, si induknya ini. Nah, true-nya itu modalnya true. Artinya modal tuh ya yang diaktifkan shieldnya itu. Nah, kalau set visible true itu menampilkan Windows-nya, menampilkan Windows si kelipatan 4 dialog. Nah, oke, kita bisa ini di copy aja yang sebelumnya. Kita bisa buat set title-nya kelipatan 4 bilangan bulat positif. Oke. Nah, terus satu lagi yang ini diskon. Nah, kita ini close aja dulu semua. Kita bisa bikin lagi new diskon pembelian. Oke, ini this, ini true, titik set visible true. Oke, kita masuk ke sini ya. Ini bisa kontrol klik kiri atau kontrol B atau klik 2 kali di sini ya. Nah, kalau dari sini kan enak langsung masuk ke sini nih. Nah, ini desainnya, ini source-nya. Nah, kita buat dulu set title yang tadi sudah saya copy, tinggal di paste kan. Nah, ini diskon pembelian tertentu ya, dengan nilai tertentu, maksudnya jika pembelian lebih dari 100.000 ya, kalau nggak salah 100.000 ya, atau 200.000. Jika pembelian lebih dari 100.000 akan mendapatkan diskon 2% kan. Oke, ini sudah. Kita coba clean and build, kita tes dulu. Nah, kita coba running. Ini konversi waktu ke tahun, bulan, hari, konversi rupiah ke pecahan, lipatan 4 bilangan bulat positif, diskon pembelian tertentu. Oke, sip. Nah, sekarang kita langsung buat satu-satu ya. Sekarang kita buat yang konversi waktu dialog dulu. Nah, di sini yang konversi waktu dialog itu ada seperti ini. Nah, ini kita bisa copy nih ya, ini bisa copy soalnya yang sudah dideklarasikan ya. Caranya kita di sini ya, di sini kita bisa copy dulu yang tadi, terus kita buat dulu nih desainnya ya.
Ya seperti biasa, kalau saya sih seperti ini desainnya. Nah, bebas aja. Ini misalkan judul, terus ada separator, konversi waktu ke tahun, bulan, dan hari. Ini kita gedein, di bold dulu, posisinya ke tengah. Oke, terus kita buat inputan, misalkan ya input proyek dalam hari ya. Kita masukin text fieldnya. Oke, kita tulis nama teks hari. Terus apalagi? Nah udah sih, hari doang ya, hari. Terus nanti hasilnya seperti ini. Nah ini hasil outputnya, kita bisa buat label aja kali, label. Nah ini berarti kan ada hitung konversi, misal hitung konversi. Nah ini kita buat label aja di bawah sini, inilah gedein 14 bold ya. Nah misalnya kasih nama apa di sini, label hasil tahun, bulan, hari. Hasil tahun, ini di copy aja. Nah ini kita duplikat 3 ya. Nah, label hasil tahun, label hasil bulan. Jadi ini namanya label hasil tahun, ini namanya label hasil bulan. Tadi ngeduplikatnya pakai Ctrl D ya. Nah Ctrl D, diklik dulu ininya, terus Ctrl D. Nah, terus yang ini kita buat label hasil hari. Oke. Lanjutnya kita hitung ini pasin aja input proyek dalam hari gitu kan. Nah, oke. Nah sebelumnya kita reset dulu nih. Kita reset, bikin aja prosedur ya, prosedur reset privat void reset gitu kan. Nah kita buat di sini ada text field hari, dibuat set text 0, set teksnya 0 aja. Terus label juga dibuat set teks 0 juga. Tahun, bulan, hari. Label hasil hari juga kita buat set teks 0 juga. Nanti kita resetnya panggil di sini kan. Nah, jadi ketika di running awal posisinya udah reset. Nah, kita coba dua kali yang ini. Nah ini kita copy, paste sini. Nah di sini kan jumlah harinya error nih karena belum dideklarasikan ya, kita deklarasikan dulu. Integer cml underscore hari sama dengan integer. Nah si jumlah harinya itu dari inputan ya, dari inputan ini nih ya, dari inputan ini kita bisa pakai parse integer. Nah ini namanya tadi teks hari titik get text. Nah jadi
yang jumlah harinya tuh ini inputannya dari string nih dikonversi ke integer. Nah ini rumusnya. Ini untuk menghitung tahun. Untuk menghitung tahun tuh misalkan dalam harinya itu 365 hari. Nah terus sisa harinya itu nanti jumlah harinya dibagi 365, sisanya berapa gitu kan, sisa harinya berapa setelah dibagi 365. Nah nanti untuk hitung bulan ya, jadi sisa hari ini nanti buat hitung bulannya itu dihitung dari sisa hari yang ini dibagi 30. Ini contoh asumsinya jika bulannya adalah 30 hari. Nah kalau hari ya berarti sisa hari dibagi 30 dari ini ya. Jadi ini asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari. Nah nanti di sini ada bulannya, asumsinya 1 bulan sama dengan 30 hari. Ini. Nah nanti kita tinggal panggil label hasil tahun, set text. Nah kita panggil konversi ke tahun. Nah kita panggil tahun. Nah label hasil bulannya kita berarti tinggal panggil bulan kan, konversi ke bulan. Nah tinggal yang label hasil hari, label hasil harinya ya ini hari, ini bulan. Nah ini tinggal panggil harinya kan. Oke, kita coba running clean and build dulu. Oke, ini di close saja biar nggak berat. Kita coba running. Kalau di Java NetBeans 7 ini bisa di set as main project ya. Kalau di set as main project itu bisa running dari sini. Nah nanti kita bisa cek ya. Nah tadi kan set 0 berarti ini hilang ya kalau set text 0. Input proyek dalam hari, misalnya proyeknya tuh dikerjakan selama 700 hari. Kita bisa langsung hitung ya. Ketika dikonversi berarti dalam 700 hari itu ada 1 tahun 11 bulan, 1 tahun 11 bulan 5 ya. Nah ini atau kita nanti bisa, ini kan satu-satu nih, satu-satu untuk nilai konversi. Nah nanti dibuat laporannya bebas, boleh satu-satu atau dalam satu baris ya. Misal kalau mau dibikin satu baris, kalau ini bebas ya. Ini saya bikin satu lagi berarti duplikat. Misal ini dipanjangin segini, namanya label hasil komplit misalnya. Nah di sini maksudnya label hasil komplit itu kita buat yang ini. Berarti label hasil komplit itu kita panggil semua. Nah set text kita tulis tahun plus di sini tahun spasi misalkan, plus kita panggil bulan plus bulan, kita panggil hari plus ya. Seperti ini boleh. Jadi kalau kita jalanin langsung, coba nggak usah clean and build,
Kalau clean and build itu kalau kita mau coba buat untuk ke XC nya ya, kita coba. Jadi misalkan 1500 hari hitung. Nah, 4 tahun 1 bulan 10 hari. Oke, ini aku dempet di harus ada spasi sebelum hari ini, spasi dulu. Nah, terus resetnya berarti ditambah. Resetnya ditambah label hasil komplit titik set text 0. Oke, ya itu nomor 1. Berarti sudah selesai ya. Jadi kurang lebih untuk nomor 1 hasilnya seperti ini cara pengerjaannya. Misalkan 2500 hitung. Nah, 2500 hari itu ada 6 tahun 10 bulan 10 hari. Oke, selanjutnya nomor 2, konversi rupiah ke pecahan. Oke, ini saya dalam buat rekamannya sudah 31 menit ya. Untuk mengerjakan soal nomor 1 anggap aja saya membuatnya dalam setengah jam ya, untuk nomor 1-nya saja. Kemudian nomor 2, oke, ini contoh yang 500 ya. 500 hari ada 1 tahun 4 bulan 15 hari. Oke, selanjutnya nomor 2, kita buat nomor 2-nya. Konversi ke rupiah. Oke. Seperti biasa ini kita buat, atau kita kalau mau ngopi dari sini boleh. Misalkan tadi ini kita ngopi ininya aja nih. 2 misal kopi. Nah, konversi nilai rupiah ke pecahan. Ini kalau di pelajaran SD ada ya, konversi nilai rupiah ke pecahan itu. Jadi misalkan 1750 berarti 1 lembar ribuan, 7 lembar ratusan gitu kan, kalau 1750 dan 1 keping 50 misal. Nah, itu kita akan buat seperti itu. Nah, di sini contoh inputannya adalah uangnya berapa ya. Jadi misalkan buatlah aplikasi yang membaca nilai uang rupiah dalam kelipatan 25. Ini ada kelipatan 25. Lalu menentukan nilai tukaran pecahan. Pecahan yang terdiri dari pecahan yang disediakan itu ada 1500, 100 dan 50. Kalau sekarang udah nggak ada ya, 50 sama 25. Ini zaman saya SD kayaknya 25, ini zaman saya SD apa SMP ya. Oke, nggak apa-apa, kita contoh aja. Misal kepingan rupiahnya ada 1500, 100, 50 dan 25. Nah, contohnya nilai uangnya nih, ini inputan nilai uang rupiahnya misal 2775. Maka ada 2 pecahan ribuan. 2 pecahan ribuan itu kan berarti 2000 ya. Ditambah 7 buah pecah ratusan berarti kan 700. Ditambah 1 buah pecahan 50. 50 dan 1 tambah yang 1 pecahan rupiah 25-nya gitu kan. Oke, kita langsung aja lah. Ini contoh kasusnya kan kelipatannya 25 ya. Kalau sekarang kan paling kecil 100 ya, 100 masih ada ya. Kalau 50 kayaknya udah nggak ada ya. Oke, sekarang inputannya berarti nilai uangnya. Nah, nilai uangnya kita buat aja langsung di sini. Ya. Terus text field. Ya. Input nilai uang gitu kan. Input nilai uang. Dalam rupiah ya, bukan dalam dolar ya. Dalam rupiah. Kalau dalam dolar kan ya nggak mungkin sebanyak ini. Oke, kita ganti namanya teks nilai uang.
nilai uang gitu kan. Nah selanjutnya kita buat konversinya, button konversi maksudnya. Hitung konversi, ini namanya misalkan button konversi. Nah kita bisa lihat di nomor 2 ini nih, saya udah buatin contoh penyelesaiannya ya. Nah, contoh penyelesaiannya seperti ini. Jadi ini nanti dideklarasikan dulu, mulai dari pecahan ribuan, 500-an, 150 sampai dengan yang paling kecil itu 25. Nah nanti outputnya seperti ini. Nah berarti kita ini bisa dibuat satu label aja kali ya, nggak usah 5, ini kan 5, kita buat satu label aja nanti. Oke, berarti kita langsung aja namanya label hasilnya di sini yang agak gede dikit, ini bold, ini panjangin aja karena klik kurang. Ini namanya label hasil. Oke. Nah seperti biasa kita buat dulu apa namanya, buat reset. Sorry, kita bisa langsung manggil sih reset. Oh sorry, ini kok reset. Nah kita bisa buat dulu langsung, tapi kan ada error nih, cannot find symbol method resetnya. Berarti kalau cannot find symbol itu belum dibuat. Kita buat dulu privat void reset. Nah kita panggil teks nilai uangnya, set teks ya, kita buat 0 kali ya, karena kan nilai apa namanya, nilai uang. Nah yang ini juga, yang tadi yang reset juga harusnya di resetnya ke 0, jangan 0. Yang ini nih ya ke 0. Oke, balik lagi ke sini. Nah terus ini label hasil set text 0 aja, kalau ini 0 nggak apa-apa. Nah selanjutnya kita klik 2 kali. Nah rumus ini kita copy aja yang di soal. Nah sebenarnya ini sudah saya siapin. Oke, nanti ke yang errornya kita cek. Jadi yang pertama kita buat dulu, nah, sebentar, ini bisa pakai shift tab untuk balik ke sini biar rata ya, terus pakai tab untuk rata. Nah pertama kita mendeklarasikan nilai uangnya. Nilai uangnya itu inputan ya. Nah nilai uangnya kan inputan, jadi kita ngambil dari integer titik parse. Jadi konversi dari inputan teks nilai uang get teks. Jadi yang ini adalah inputannya. Nah, karena dia hasilnya get text itu string, maka dikonversi ke integer. Nah jadi nilai uangnya ini inputannya. Nah kemudian yang ini kelipatan 1000, ini pecahan ribuan, ini pecahan 500-an, ini pecahan apa namanya, ratusan ya, ratusan, ini pecahan 50-an, ini pecahan 25-an ya, ini paling kecil yang 25. Nah nanti tinggal dipanggil nih hasilnya, ini dan ini dipanggil kan, berarti dipanggil aja langsung di label hasil titik set text. Hasil dari nilai hasil dari hasil pecahan dari nilai uang
Nah, ini plus, panggil kita nilai uangnya. Nilai uang ini adalah gitu kan, adalah plus, panggil P1000 plus 1000 ribuan ya, ribuan plus lagi P500 itu kali ya, coba kita cek aja dulu. 500-an plus P100 plus ini saya gedein aja, bentar. Ini saya gedein biar luas. Oke. Ratusan ya, plus P50 50-an plus terakhir adalah 25. Ya, ini nanti kalimatnya diatur lagi aja, 25-an. Oke, ada error. Oh, ini kurang plus ya, masih error lagi, ini kurang plus lagi. Oke, jadi nanti hasilnya hasil pecahan dari nilai uang yang input. Misal nanti kita coba dulu inputannya di sini. Contoh inputannya ada 2775 ya. Oke, kita langsung jalankan. Clean and build dulu aja deh. Clean and build. Nah, ini kita tampilkan menu ini, outputnya juga ya. Jadi ini untuk source code-nya tadi ya, ini jadi source code untuk yang di button konversi uang ya, ini ya, ini. Oke, selanjutnya kita running. Oke, yang tadi kan udah konversi 0 ya, udah oke ya. Konversi waktu udah kan. Sekarang kita yang rupiah. Input nilai uang 2775 kalau nggak salah ya, 2705 ya. Oke, kita hitung. Nah, hasil pecahan dari nilai uang 2725 adalah 2 ribuan, 1 500-an, 2 ratusan, 1 50-an, 1 25-an. Nah, kita bisa tambahin lagi, misalkan hasil pecahan dari nilai uang 2725 adalah 2 lembar ribuan, 1 kalau ratus sih 1 keping ya, 1 keping 500-an, 2 keping ratusan, 1 keping 50-an, 1 keping 25-an. Nah, itu bisa kita tambahin. Nah, atau kita bikin 2 label deh biar nggak kepanjangan ya. Kita bikin 2 label aja. Oke, caranya ya kita bikin ini kasih aja namanya keterangan, label keterangan dulu. Kita bikin 2 label. Ini namanya baru label hasil ya. Oke, jadi ada dua label. Ini agak dempet. Nah, di sini kan kita copy aja dulu. Jadi ada 2 label biar lebih enak aja bacanya. Ini label hasil ya, jadi ditambahin ini label keterangan, ini label hasil, ditambahin lagi. Oke. Hasil pecahan dari nilai uang ini adalah, ini kan titik 2. Nah, ini dihapus. Nah, gitu kan. Nah, selanjutnya adalah kan di bawah nih.
1000 lembar ribuan. Ini lembar ribuan, ini keping ya. Keping sih 500 ya, nggak ada yang lembar ya. 100 juga keping sih, keping 50 ya keping juga ya, keping 25 keping juga. Logam kan, nggak tahu nanti kalau udah tahun 2025 atau 2030 ya. Ya ini contoh yang sekarang kita coba studi kasus sekarang ya. Nah, oke, kita running ya. 2775. Oh ini belum dinulin ya. Nah, hasil pecahan dari nilai uang 2775 adalah 2 lembar ribuan, 1 keping 500-an, 2 keping ratusan, 1 keping 50-an, 1 keping 25. Oke, udah bener ya. Oke, udah bener. Ya, udah bener. Kalau mau diganti yang lain juga nggak apa-apa sih. 3575 gitu kan. Nah, 3 lembar ribuan, 1 keping 500-an, ratusannya nggak ada kan, 0 keping ratusan, 1 keping 50-an, 1 keping 25. Kalau 1500, 1 lembar ribuan, 1 keping 500-an, 0 kepingnya nggak ada, 50 0 keping ya, ini 0 semua ya, cuman ada 1 lembar ribuan dan 1 keping 500. Kalau 10.000 ya 10 lembar ribuan doang, ya itu kan 0 keping 500-an, 0 keping ratusan, 0 keping 50, 0 keping ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau mau dibikin titik 10.000 pakai number format. Oke, kita tambahin deh number format ya. Number format kita tambahin. Number formatnya tuh yang nilai uangnya aja ya. Nilai uangnya kita tambahin. Atau nggak usah deh, nggak apa-apa. Gini aja cukup. Cukup seperti ini aja. Ya sebenarnya kalau mau ditambahin number format bisa pakai number format langsung di sini sih. New number format gitu aja kali. Coba. Format titik titik dulu ya. Oh sorry, salah kan. New number format titik kali. Sorry. New number format titik, nggak bisa ya. Udah pakai new kali ya. Nomor format titik ya di sini aja deh. Kalau kita kasih nomor format gitu kan. Nggak bisa ya pakai number formatnya seperti ini sih harusnya ya. Tiket instan, saya lupa ya. Oh ini get instan, new number format get instan ya. Ini nanti tinggal ditambahin aja format titik itu sih. Oh ini kan ada format ganti aja ini namanya, jangan format. Ctrl R ya kalau mau refactor. FRM aja lah. Format maksudnya.
kalau mau dikasih apa namanya nilai rupiahnya ada titiknya ya, ini kasih Rp aja. Ini opsional aja, kalau mau ditambahin boleh, enggak pun nggak apa-apa. Oke, ini kalau kita tambahkan. Oke, sampai dengan sekarang udah ada 2 soal yang sudah kita selesaikan. Nah, misal tadi 3775. Nah, 3 lembar ribuan, 1 keping 500-an, 2 keping ratusan. 3 lembar ya betul, terus 1 keping 500 betul, 2 keping 200 betul, 1 keping 50 betul, 1 keping 25 ya. Nah, ini kan jadinya seperti ini ya, 3,775. Oke. Nah, berarti udah 2 soal. Nah, tadi nih risetnya belum ya, kurang ya. Risetnya kurang 1. Jadi di label hasil kita kasih set text 0. Oke, ya. Itu untuk contoh runtunan soal yang kedua. Udah 2 nomor, berarti kita tinggal nomor 3 dan nomor 4. 2 nomor itu anggap aja udah diselesaikan dalam waktu 1 jam ya. Di sini videonya udah 51 menit. Anggap aja kalian sudah menyelesaikan waktu untuk mengerjakan 2 soal ini dalam waktu 1 jam. Oke. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 adalah kelipatan 4 ya. Jadi menentukan bilangan bulat positif kelipatan 4. Oke. Ini biasalah di copy dulu nih, nggak apa-apa. Langsung aja biar nggak buat lagi ya. Di Ctrl C. Nah, ini di blok. Bilangan bulat positif kelipatan 4. Oke, seperti biasa inputannya input bilangan bulat positif. Oke. Jadi bilangan bulatnya harus positif ya, nggak boleh negatif. Bilangan bulat integer ya, maksudnya kalau bilangan bulat itu integer. Kemudian ini text field aja, kita pakai text field. Kasih namanya text bill aja ya, disingkat ya, atau teks bilangan deh, teks bilangan. Terus kita buat namanya hitung aja wis ya, di teks F2 atau edit teks hitung. Oke, namanya button hitung. Oke, selanjutnya kita langsung bikin label lagi, label hasil. Sorry. Ya seginilah, digedein dulu. Oke, bold, namanya label hasil. Oke, seperti biasa ini diklikkan 2 kali aja di sini, nanti kita buat. Nah, sebelumnya kita buat dulu reset di koma, buat dulu di sini privat void reset. Sorry, kurung kurawalnya belum. Oke. Teks bilangan titik set teks, label hasil titik set teks. Oke, ini bukan 0 ya, tapi 0. Oke, sorry, ini 0. Oke, terus ini kita ngopi dari yang soal itu aja ya, yang nomor 3 rumusnya. Nah, ini rumusnya.
diratain dulu aja nih pakai shift tab. Nah ini pakai tab. Integer bilangan, ini inputan ya, ini inputan sama dengan integer titik parse. Oke, teks. Oh, udah diganti belum namanya? Kita cek. Teks bilangan. Teks bilangan. Belum bisa. Teks bilangan. Teks bilangan. Oh sebentar, ini ada error apa ya? Error. Oh ini banyak yang salah nih, ini kecil. Di sininya sudah error. Bentar, ini komentarin dulu. Ada error di awal. Ada error di awal. Udah nggak ada error. Coba sekarang buka lagi. Expected. Oke, titik get text. Ya tadi error kenapa ya? Adalah harusnya udah bener tadi error. Ya kadang-kadang NetBeans suka seperti itu ya, nggak stabil juga. Nah if, nah ini string keterangan nggak usah lah, string keterangan nggak usah ya, atau harus ada ya. Expected. Oh ininya titik duanya aneh, kalau ngopi yang dari yang itu aneh titik duanya. Ya bukan titik dua, apa sih petik dua, kok petik dua, petik duanya aneh nih. Oke, ini titik koma. Oke, set keterangannya kita inisialisasi dulu aja, kosong nilainya. If ini kurang satu. Nah ini biar jelas aja. If bilangan lebih dari 0, bilangan lebih 0 tuh berarti bilangan berat positif ya, bilangan berat positif. Jadi karena kita mau menentukan bilangan yang di inputnya itu apakah bilangan kelipatan 4 atau bukan, dan harus positif. Jadi bilangannya harus lebih dari 0. Jika bilangan lebih dari 0 dan bilangan dibagi 4 sisanya 0, kalau bilangan bagi 4 sisa 0, misalnya 20 bagi 4 kan 5. 20 bagi 4 5, 20 dibagi 4 hasilnya 5, sisa 0 kan. Nah itu berarti semua bilangan yang dibagi 4 sisa 0 itu termasuk kelipatan 4 ya. Jadi 20, 16, 12 gitu kan, 4 ya. Jadi mulai dari 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 dan seterusnya dibagi 4 itu sisa 0, dia adalah bilangan kelipatan 4. Nah misalkan 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 dan seterusnya dibagi 4 dan masih ada sisanya, maksudnya sisanya tidak sama dengan 0, dia bukan bilangan lipatan 4. Oke, kita langsung aja tes. Ini seperti biasa projectnya clean and build. Ini soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Oh sorry, belum dipanggil di sini, masih kurang. Berarti label hasil titik set text. Oke, keterangan. Nah, di sini ditambahin ya. Keterangan bill ditambah. Nah, gitu. Jadi billnya itu nanti bilangannya yang diinput berapa, keterangannya itu nanti ini. Keterangannya apakah yang ini atau keterangannya yang ini ya. Tergantung dari bilangan yang diinput. Oke, kita running. Nah, terus kita
running ya, tadi clean and build terus kita running. Oke. Input bilangan bulat positif, misal 16. Ya, 16 adalah bilangan kelipatan 4. Kalau kita inputnya 5 bukan kelipatan 4. Kita input 8 adalah kelipatan 4. Oke, sudah berjalan dengan baik. 16 adalah bilangan kelipatan 4. Oke. Ini tambahin aja bilangannya, jangan disingkat ya. Oke, nomor 3 sudah solve, udah selesai. Nomor 3 kita udah selesai. Selanjutnya terakhir nomor 4. Ya, dalam mengerjakan soal 1-3 saya sendiri sudah menyelesaikan berapa menit nih? Ya, 1 jam sih. Berarti enggak 1 jam ya, tadi berarti kurang dari 1 jam. Ini 1 jam lebih berapa detik ya? Ya, saya kasih waktu dalam 4 soal nanti 2 jam saja ya. Coba kalian selesaikan dalam waktu 2 jam. Ya, oke. Sekarang kita nomor 4. Nomor 3 kita udah selesai. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu diskon pembelian dialog. Oke, yang diskon pembelian dialog juga ini sedikit sih dibandingkan nomor 2, lumayan rumusnya panjang ya. Nomor 4 juga sedikit. Nah, di sini nanti inputannya itu belinya langsung aja, belinya dalam jumlah uangnya berapa. Mudah sih ini. Total pembelian nanti dicek lebih dari 100.000 enggak. Kalau lebih dari 100.000 dia didiskon. Kalau enggak ya enggak diskon gitu kan. Nah, di sini ditentuin aja ya. Contohnya diskonnya 2% kalau lebih dari 100.000 belanjanya. Oke, seperti biasa ini kita copy. Ini kita copy ya. Copy ya segini. Menentukan diskon dari pembelian tertentu. Oke, kita kasih keterangan di sini. Input jumlah harga, input jumlah pembelian aja lah. Nah, nanti ini oke, tadi kan kita udah pakai text field ya, kita coba pakai ini ya, formatted field ya. Ada beda sedikit sih, beda sedikit. Kalau di formatted text field ini pakainya get value titik get string ya nantinya. Ini di tingginya dipanjangin aja. Nah, ini kita kasih nama teks pembelian. Ininya ke kananin deh, ke kananin right. Oke. Nah, ini kasih keterangan. Soal keterangannya di atasnya aja. Di bold dulu. Kita kasih keterangan setiap pembelian di atas 100.000, di atas Rp 100.000 kan mendapatkan diskon sebesar 2%. 2% itu kalau di pemrograman nanti langsung hasil ya, 2/100. 2/100 berarti kan 0,02. Oke, kita langsung buat ini seperti biasa.
nama buttonnya misalkan new F2 proses, atau hitung aja lah, hitung. Nah di sini seperti biasa label hasil. Nah, cukup satu aja kali ya. Label hasil. Oke. Oh di sini ada 3, berarti bikin 3. Ininya digedein 14 aja, bold. Ini label hasil, atau ini total pembelian potongan diskon bayar. Oke, ganti apa tadi tuh, label total pembelian. Ini Ctrl D ya, duplikat ya, Ctrl D itu dempetin aja. Potongan diskon dan bayar. Ini potongan diskonnya dalam RP ya, label diskon RP. Ini label bayar. Udah kali ya. Nah, kita klik 2 kali. Nah ya seperti biasa, buat dulu reset, pivot, void, reset. Apa aja ini yang di reset ya, yang tadi. Kurang awalnya, kurang neken. Teks pembelian titik set value ya, no. Bedanya nih kalau ini pakainya kan format text field ya, jadi ya pakai set value untuk nolnya. Nah nanti yang label ini set text 0 aja. Bentar. Oke, di nomor soal terakhir ini kita diskon RP nya di set text 0 juga, terus label bayar. Oke ya, ini kita akan coba. Nah selanjutnya di sini ya. Nah kita ini belum dibuat nih, namanya belum diganti. Ini namanya button hitung ya, button hitung. Oke. Nah kita copy aja yang ini nih, copy sampai sini. Nggak tahu sampai sini nggak apa-apa. Copy. Ini shift tab ya. Nilai total pembelian. Nah ini inputan. Integer titik parse titik get value. Bedanya kalau format teks pakainya get value to string. Get value bener nggak nih? Oh bukan integer, sorry, double. Ulangi aja ya, double dong, dikonversi ke double kan. Titik parse double text pembelian titik get value titik to string. Oke. Inputannya nilai diskonnya itu kan 2%. Kalau 2% langsung aja ditentuin deh. Nilai diskon itu 2%. 2% itu artinya 0,02. Nah nanti diskon udah 2 ya, diskon bayar. Ya coba kita cek dulu.
Oh, di sini tuh maksudnya diskonnya. Kalau ada diskon gini berarti inputnya dua. Oke, ini saya revisi aja soalnya. Pasar Sweden X memberikan diskon sebesar inputan aja kali ya. Inputan dari harga, jangan harga penjualan kali, dari total pembelian. Dari total pembelian ya harusnya. Ya, jadi ini inputan memberikan diskon. Diskonnya ada dua ya. Pembelian sama diskon. Oke, ini saya revisi lagi soalnya. Jadi nanti ada inputan diskon. Nah, di sini setiap pembelian di atas 100.000 akan mendapatkan diskon sebesar, diskon kita aja. Nah, ininya nanti. Oke, ini ke bawahin. Jadi ini input diskonnya, misalkan ditentuin diskonnya tuh dari inputan ya, dari input diskon. Oke, nggak apa, saya revisi aja. Jadi di sini nanti teks diskon. Diskon ini input diskon nih dalam persen ya, dalam persen. Artinya mau 1% kah apa 2% gitu ya. Ya, ini nanti teks diskon. Nah, berarti di resetnya harus ada ditambahin lagi teks diskon titik set value. Ya, misal diskonnya 0 dulu. Nah, jadi gini maksudnya tuh, nilai diskonnya tuh dalam, nilai diskon, jangan nilai diskon kayak ya, saya ganti aja deh diskon persen gitu aja kali ya, diskon persen. Nah, ini nanti diskon persennya itu langsung bagi 100 sih. Ya, langsung bagi 100. Jadi integer titik parse. Nah, nilai diskonnya berapa gitu kan, titik get value to string. Nah, ini dibagi 100. Sorry, ini lagi-lagi integer ini double kali ya, double. Nah, jadi diskonnya berapa dibagi 100 itu ya, dibagi 100. Nah, nanti ini nih diskonnya itu ya hasil dari 2 dibagi 100 itu. Misal 2 bagi 100 kan 0,02 nih diskonnya. Nanti 0,2 dikali nilai total pembeliannya gitu, baru nilai total pembeliannya dikurangi diskon. Ini ada error, ilegal. Nilai total pembeliannya double, diskon persen, ilegal karakter. Ya, tadi ngopi sih ya, kita dikeluang aja. Coba cek bayar sama dengan nilai total pembelian dikurangi diskon. Nah, jadi ya tadi ngopi paste dari sini sih, jadi karakter ininya kayak kalinya salah apa, atau kurangnya ya, kurang ini ya. Oke. Oh, ini di koma nggak ada. Nah, ini bisa diganti. Misalkan kalau saya sih, kalau di Java nama variabelnya enaknya gini sih. Kalau di Java ya, kalau yang pakai underscore itu biasanya saya pakainya di PHP.
kayak gini misalkan. Ini bebas aja sih, ini biar enak bacanya saya ganti. Oke. Nah terus sudah selesai, berarti kan ini tinggal label. Nah ini ganti label ya, ini label total pembelian titik set text. Nah gitu. Nah terus ininya label diskon, potongan diskonnya berapa gitu kan, dalam rupiah ya, terus saja dalam rupiah. Nah diskonnya ini kita ganti aja deh biar lebih enak, diskon RP gitu ya, diskon RP. Ini set text. Nah ini baru label bayar, itu aja sih, bayarnya berapa gitu kan. Apa ini? Oh ini belum diinisialisasi, ini kasih inisialisasi aja 0.0 atau 0D sama aja sih. Kalau 0D desimal, 0.0 pecahan desimal. Kalau 0D D nya itu double ya, boleh D besar boleh D kecil. D besar aja udah harusnya. Nah, nanti tinggal kita kasih number format, kita tes dulu. Ini clean and build. Terus kita jalanin. Oke, nomor 4 langsung nih, nomor terakhir. Setiap pembelian di atas 100 akan dapat diskon. Kalau 50.000 diskonnya 0 kan. Nah ini kita jangan isi. Ini kalaupun diisi 5% atau 1% tetap aja nggak ngaruh ya kan, karena di nilainya di bawah 100. Tapi kalau kita ganti nih 150.000, oh sorry, 150.000 harus ada diskon. Nah diskonnya 3.000. Kalau misalkan kita 200.000, misalkan dalam persennya 2% nih, atau 1% biar gampang ya. Kalau 1% kan diskon 22.000 ya, diskon 2.000. Nah, kalau diskon 10%, nah nanti ini tinggal diganti nih pakai number format. Oke, kita ganti aja pakai number format biar enak bacanya ya, nah ini aja. Oke, kita tambahkan number format di sini deh, number format FRM aja, FRMT lah, number format titik get instan. Nah selanjutnya kita langsung panggil formatnya di sini biar enak aja bacanya gitu kan. Format FRM. Oke. Ya jadi ini kasih RP aja ya, RP langsung.
Oke, kita langsung coba jalanin clean and build dulu. Kita langsung jalanin. Input jumlah pembelian 500.000, kasih diskon 5% misalnya ya. Jadi total pembelian 500.000, kasih diskon 5%, berarti 5% dari 500.000 itu 25.000. Jadi dibayarnya 475.000. Oke, seperti itu. Kita cek satu-satu. Dari yang nomor 1, 450 hari. Oke, 450 hari itu ada 1 tahun, 2 bulan, 25 hari. Terus konversi 5.350, 5.725, 5 lembar ribuan, 1 keping 500-an, 2 keping ratusan, 0 keping 50, ini 75 aja. Nah, 1 keping 50, 1 keping 25 nih, oke. Terus ini gampang sih, tinggal 16 adalah lipatan 4. Kalau 15 bukan lipatan 4. Oke. Input jumlah pembelian tadi, kalau belanjanya 75.000, walaupun ini diisi diskon 2%, itu tetap nggak akan dihitung diskonnya. Tapi kalau belanjanya 175.000, diskon 2%, misalnya dihitung diskonnya. Oke, seperti itu untuk tugas yang saya berikan untuk perbaikan UTS-nya ya. Silakan dikerjakan. Project aplikasinya sudah saya siapkan di dalam Google Classroom. Nanti aplikasi dibuat projectnya dan tetap dibuat laporannya berupa Word seperti biasa. Jadi di dalam laporan Word-nya ada desain project, codingnya seperti apa ya, kemudian outputnya seperti apa, seperti biasa, dan dicantumkan pula projectnya ya. Di sini namanya contoh kasus, nama masing-masing. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya berikan tutorialnya. Semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.